Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami taati, pengasuh Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin, Syekhuna wa murabbi ruhina Syekh Al-Hajj Masfurin Faqih, atallallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Yang kami muliakan dan yang kami taati segenap rektorat, Bapak Rektor Institut Keislaman Abdullah Faqih, Bapak DRS Kiai Haji Abdus Salam MM, dan Bapak Wakil Rektor Agus Haji Muhammad Majduddin MA, Bapak Pembantu Rektor 2 Ustadz Ahmad Haris Fahrudi MPhil, dan Bapak Pembantu Rektor 3 Agus Haji Muhammad Ma'ruf. Juga Bapak-Bapak Dekan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak-Bapak Kaprodi, dan tak lupa adik-adik calon mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, bisa silaturahmi, meskipun dengan cara yang tidak wajar. Sebenarnya kami ingin mengadakan propesa seperti tahun-tahun biasa, dengan tatap muka secara langsung, dan itu lebih khidmat. Tetapi karena keadaan demikian, maka meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi dengan adanya webinar seperti ini, kita harapkan silaturahmi dan kuatnya hubungan antara guru, santri, pembimbing bisa terwujudkan. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan, dari jalan kesesatan, menuju jalan yang terang benderang, yang lurus, yaitu agama Islam. Adik-adik yang saya banggakan, para hadirin, dalam kesempatan kita kali ini saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya cuma ingin memberitahu adik-adik, apa sih ingkafa itu? Dan kenapa adik-adik, khususnya yang telah lulus dari Madrasah Aliyah, diwajibkan untuk masuk di ingkafa. Meskipun nantinya, kalau yang mau meneruskan di perguruan lain setelah melakukan pengabdian diperbolehkan, tapi tetap bagaimanapun juga kami sebagai guru pembimbing tetap mengharapkan nantinya adik-adik bisa terus kuliah di ingkafa. Kenapa? Ingkafa ini didirikan oleh guru kita, Hadratus Syekh Romo Yai Masfurin Faqih, dengan harapan bahwasanya nantinya ingkafa ini, anak yang belajar di ingkafa ini harus atau digembleng dengan melakukan 3 hal. Ya, jadi 3 hal ini merupakan tujuan kenapa Anda harus berada di ingkafa. Seperti yang sering beliau ungkapkan, ingkafa ini punya 3 dasar. Yang pertama adalah tafakuh. Dan yang kedua adalah
ta'abbud, dan yang ketiga adalah takhalluk. 3 pilar ini adalah pilar yang harus kita tanamkan kepada santri-santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, terutama yang kuliah di Inkafa. Kenapa kok harus tafakuh? Karena tujuan didirikannya Inkafa ini adalah untuk mencetak ulama. Ya, untuk bagaimana nantinya santri yang belajar di Inkafa ini kalau lulus benar-benar menjadi orang yang faqih, orang yang ngerti hukum, orang yang faham bagaimana ta'amul, interaksi, ta'amul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik yang telah menciptakan kita, dan ta'amul kepada sesama makhluk. Sehingga ta'amul ini perlu yang namanya fiqih. Ya. Maka adik-adik ketika belajar di Inkafa diajari yang namanya tafaqquh. Karena setiap manusia itu butuh yang namanya fikih. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, seperti yang sering adik-adik pelajari di aliyah atau di sanawiyah, setiap gerak-gerik yang kita lakukan, gerak-gerik manusia itu tidak lepas dari 5 hukum. Kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak gitu ya makruh atau haram atau mubah. Dan ini diketahui dengan belajar ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap insan muslim. Maka tidak cukup itu saja, adik-adik harus benar-benar menguasai ilmu ini dengan baik. Karena ilmu ini adalah ilmu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa belajar agama dengan baik, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau tidak didasari dengan ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Kemudian di samping ilmu fikih ada ta'abbud. Ta'abbud ini adalah bagaimana adik-adik bisa menerapkan ilmu fikih tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'abbud, beribadah dengan baik. Maka diharapkan ketika sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mustahil orang akan sampai kepada Allah dan menggapai ridhonya tanpa didasari oleh ilmu. Makanya setelah mendapatkan ilmu, maka adik-adik dilatih untuk mempraktekkan ilmu tersebut sehingga ilmunya itu menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Tapi tidak itu saja, ada unsur yang ketiga yaitu takhalluk. Tidak cukup seorang itu alim, tidak cukup orang itu ahli ibadah, tapi orang itu harus mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Ketiga unsur ini harus ada di diri seorang muslim. Maka diajarkan takhalluk, bagaimana adik-adik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana diajarkan yang namanya tasawuf. Bagaimana bisa berakhlak kepada sesama makhluk. Maka 3 pilar ini adalah pilar yang ditekankan di Inkafa. Sehingga adik-adik, jangan heran kalau Inkafa punya peraturan tersendiri yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Yaitu, anak yang kuliah di Inkafa diwajibkan untuk mondok. Karena ketiga hal ini tidak akan tercapai kalau anak itu tidak mondok. Oke, sampean bisa mengatakan bisa Pak. Misalnya diasramakan, tidak bisa. Harus mondok. Karena mondok ini ada 3 unsur. Yaitu unsur kiai yang akan membimbing kita menuju jalan yang lurus. Berikut juga pembantu-pembantu kiai yaitu para dewan guru. Kemudian ada santri dan ada asrama. Memang sebagian perguruan tinggi punya asrama untuk mahasiswanya, tapi kurang kiai. Kurang yang namanya tarbiyah zahir wal batin.
Maka ketiga pilar tadi itu adik-adik tidak akan tercapai kalau adik-adik tidak mondok. Makanya di Inkava ini anak yang mau kuliah di Inkava dan tidak mau mondok di Mbak Usolhin tidak boleh, harus mondok. Hanya anak yang dari desa suci saja yang boleh belajar, itu pun hanya sebatas suci kompleks saja. Makanya ketiga unsur ini adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakuh, kemudian ta'abbud, kemudian takhalluk. Makanya Inkava ini saya jelaskan bukan tempat untuk mencari ijazah. Kalau adik-adik punya keinginan, punya tumuh, punya ambisi, nanti saya mendapatkan ijazah dari Inkava, saya pakai ijazah ini untuk kerja, atau untuk jadi bupati, atau untuk jadi apa, maka jangan, tempat Anda tidak di Inkava. Inkava ini adalah ingin mencetak manusia insanun kamil, manusia yang sempurna, manusia yang ngerti bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan berakhlak mulia. Meskipun tafakuh itu untuk mencapai derajat orang yang namanya fakih, yang alim itu sulit, tapi setidaknya santri Inkava itu bisa memahami hukum-hukum dasar. Gampangnya kitab Fathul Qorib itu sudah bisa dikuasai dengan baik. Sehingga untuk hukum ibadah dia faham dengan baik, hukum muamalah bisa faham dengan baik, hukum munakahah faham dengan baik, hukum qadha faham dengan baik. Inilah tujuan didirikannya Inkava, agar anak yang belajar di Inkava nantinya bisa menjadi anak yang bermanfaat, anak yang ngerti akan hak-hak dan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama makhluk, sehingga nantinya diharapkan dia nantinya menjadi orang yang soleh. Jangan sampai seperti saya tekankan lagi, jangan sampai sampean punya anggapan saya belajar di Inkava, kepengen nanti karena Inkava ini terkenal bahasanya, misalnya kepengen jadi pengajar bahasa. Boleh, tapi itu bukan tujuan. Ya. Seorang ulama, diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, sirna matjaran li abna'id dunya, yulzimuna ahaduhum muddatan summa ju'ila qadhiyan, ya, au mudarrisan au hakiman. Yang artinya sekarang kita ini, kata beliau, jadi seperti orang yang dagang, jadi seperti toko. Artinya bagaimana? Artinya ya kita ini salah seorang dari murid-murid kita atau orang-orang yang selalu dekat dengan kita, belajar kita dengan kita, itu tujuannya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Sehingga beliau mengatakan sirna matjaran li abna'id dunya, kita sekarang jadi seperti toko untuk orang-orang yang mencari dunia. Kita tidak kepingin seperti itu. Kita sebagai orang yang diamanati untuk ngurus Inkava, untuk menjadi pengajar di Inkava, kepingin agar benar-benar apa yang kita lakukan semuanya ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jalan kami untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, saya selama ini musim pandemik ini adik-adik, saya sedih. Sedih, kenapa saya sedih? Saya sekarang tidak bisa ngaji. Yang biasanya ngaji bisa kumpul dengan santri, tidak bisa jamaah dengan santri. Dan itu adalah kerugian yang tidak bisa saya hitung. Karena apa yang aktivitas yang kita lakukan di Inkava ini, belajar, mengajar, ngaji bersama santri, ya, membangunkan santri, wirid sama-sama santri, itu adalah saya anggap sebagai, itu adalah apa ya, modal saya besok yang akan saya bawa untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika santri tidak ada, saya bingung. Waktu saya hilang begitu saja. Waktu saya terbuang begitu saja. Yang biasanya bisa kumpul dengan adik-adik ngajar, sekarang tidak bisa saya lakukan kembali. Maka saya minta dengan tulus, nantinya insya Allah Inkava akan mengadakan pembelajaran perkuliahan jarak jauh atau daring. Kami mohon adik-adik untuk bisa konsisten untuk mengikutinya dengan baik. Ya. Karena apa? Karena Inkava ini adalah
ladang untuk menggali atau untuk mendapatkan bekal kita untuk menuju akhirat, bukan untuk mencari dunia. Maka sebenarnya kita kepingin cepat adik-adik ini bisa kembali ke pondok pesantren, sehingga bisa bertemu lagi dengan Romo Yai, bisa bertemu dengan para dewan guru, bisa bertemu dengan pembimbing, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang namanya pandemi COVID-19 ini bisa cepat hilang. Ya, jadi kami harapkan adik-adik tetap konsisten dan jangan sampai bosan untuk mengikuti setiap perkuliahan yang disampaikan oleh bapak-bapak dosen, karena itu adalah akan menambah wawasan Anda, akan mengantarkan Anda kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, karena Inkava ini ya, Inkava ini adalah didirikan untuk mencetak orang yang alim, soleh, kafi, maka alim dulu, alim, kemudian soleh, kemudian kafi. Makanya nantinya adik-adik akan dapatkan bahwasanya mata perkuliahan di Inkava ini kebanyakan itu diisi dengan mata kuliah pesantren. Mungkin bisa dikatakan 60% dari mata kuliah yang diajarkan di Inkava ini adalah mata kuliah kepesantrenan seperti fikih, nahwu, akidah, tasawuf, ya. Itu yang akan lebih banyak, ya. Dan tidak mengesampingkan mata kuliah jurusan. Ya, karena itu tadi adik-adik, tafakuh yang didahulukan. Tafakuh. Tapi kita tidak, ya, tidak buta atau tidak mengesampingkan tujuan daripada apa ya? Kita tidak mengesampingkan hal-hal yang menjadi sumber kehidupan kita besok. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah anugerah yang diberikan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad, ya, yaitu anugerah, yaitu darul akhirah. Darul akhirah ini adalah rumah besok di akhirat. Tetapi kamu jangan sampai lupa bagian kamu dari dunia. Maka otomatis nantinya di Inkava itu adik-adik akan menemukan, jangan heran nanti pelajaran itu banyak pelajaran kepesantrenan. Pelajaran yang mana pelajaran itu diharapkan dari pelajaran itu Anda terbentuk menjadi insan yang faqih. Ya, insan yang faqih. Maka ada fikih. Insan yang muta'adib, orang yang berakhlak mulia, makanya ada tasawuf. Dan saya kira Inkava punya nilai plus di sini yang tidak mungkin Anda temukan di tempat yang lain. Saya tidak promosi, tapi ini kenyataannya seperti itu. Di Inkava nanti Anda akan belajar fikih, ya, akan belajar tasawuf, dan banyak dari guru-guru pengajar kita yang ngajar di Inkava, dosen-dosennya itu adalah orang-orang yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Mereka sudah berstatus kiai. Okay. Banyak dosen yang di Inkava ini beliau adalah seorang kiai. Ya. Terutama rektor kita, Romo Kiai Haji Abdus Salam. Beliau adalah orang kiai sepuh. Juga nanti ada Kiai Qasim, ada Kiai Fadil, ada Kiai Ahsan Ghazali, dan banyak lagi guru-guru yang akan membimbing kita sehingga tujuan kita untuk mondok, tujuan kita untuk kuliah di Inkava ini bisa terwujud menjadi insan yang alim, soleh, kafi. Makanya sekali lagi saya minta dengan ketulusan adik-adik untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, dan ingatlah bahwasanya belajar dan mencari ilmu ini adalah jalan yang telah kita ambil untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak heran karena ini adalah adik-adik jalan yang paling gampang untuk meraih itu. Ya, maka adik-adik harus berterima kasih kepada orang tua yang telah memondokkan adik-adik di pondok pesantren. Saya teringat perkataan seorang ulama besar, yaitu perkataan Syekh Al-Allamah Al-Wali Mullah Ramadan Buti. Beliau mengatakan kepada putra beliau, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, beliau mengatakan bahwasanya di sana banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Dan jalan yang paling gampang yang saya temukan dari jalan-jalan yang ada itu adalah belajar, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sampai beliau mengatakan kepada anaknya, laukanat, laukanat at-tariq ilallah subhanahu wa ta'ala fi akhdil kumamah, kata beliau, la ja'altuka kumamatan walakinnani lam ajid at-tariq al-musilah ilallah subhanahu wa ta'ala yang lebih cepat min khairi hadat tariq. Beliau mengatakan, seandainya saya tahu di sana ada jalan yang cepat mengantarkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari mencari ilmu ini, misalnya mengambil sampah itu adalah jalan yang untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan jadikan kamu sebagai sampah. Tapi saya ketahui, kata beliau, bahwasanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah adalah mencari ilmu dan mengamalkannya, maka saya jadikan kamu sebagai pencari ilmu dan sebagai orang yang mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk masalah urusan akademik yang lainnya, adik-adik bisa nantinya bisa datang ke kantor dan bisa melihat buku panduan ya. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah dalam tutur kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.